Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Arsul Fitra Fikri dari Pendidikan Biologi Universitas Sumber. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, serta ikuti protokol COVID-19 dalam setiap melakukan aktivitas di luar maupun di dalam rumah. Dan ingat, tetap stay at home, jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Sebelum materi dimulai, yuk kita saksikan animasi video berikut ini. Wah, tampaknya Alex sedang berolahraga pagi di pinggir jalan. Awas Alex! Untung saja Alex tidak tertabrak mobil yang melaju kencang. Eits, tunggu dulu. Bagaimana ya Alex dapat menghindar dari mobil yang melaju kencang tersebut? Ya, indera pendengaran Alex dari telinga dapat merespon bunyi yang ditimbulkan dari klakson mobil. Respon bunyi tersebut akan diteruskan oleh sistem saraf menuju ke otak. Nah, gerakan tersebut terjadi secara tidak sadar, sehingga Alex dapat dengan cepat menghindar dari mobil dan tidak jadi tertabrak oleh mobil. Bagaimana adik-adik? Setelah menonton animasi barusan, kita dapat mengerti bahwa sistem organ bekerja pada aktivitas sehari-hari. Bahkan dalam seluruh aktivitas hampir melibatkan setiap sistem organ yang ada dalam tubuh kita. Baiklah adik-adik, pada video pembelajaran ini adalah menerapkan konsep keterkaitan antara struktur sel jaringan hewan dengan fungsi organ hewan dengan berdasarkan hasil pengamatan. Dengan indikator mengidentifikasi jaringan penyusun organ pada tubuh hewan atau manusia dan pemerinci organ-organ penyusun sistem organ pada tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari organ pada hewan. Organ pada hewan bisa juga disebut dengan organ pada manusia, dibedakan menjadi dua. Pertama adalah organ luar dan organ dalam. Organ luar terdiri dari telinga, mata, mulut atau lidah, hidung, dan kulit. Nah, dari kelima organ tersebut merupakan contoh dari organ luar. Nah, sekarang ginjal, jantung, lambung, paru-paru, usus merupakan contoh dari organ dalam. Ada apa saja sih organ luar itu? Yang pertama ada kulit. Kulit terletak menyebar pada seluruh tubuh kita. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan, diantaranya jaringan epidermis, jaringan ikat, dan beberapa bagian pada kulit yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap organ dalam tubuh kita dan juga menjaga suhu tubuh dan menjadi sistem indera. Yang kedua ada telinga. Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran pada sistem indera kita. Telinga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, bunyi yang didapatkan dari luar akan diterima dengan telinga bagian dalam dan diteruskan pada koklea, lalu dilanjutkan ke dalam otak melalui sistem saraf, dan kita bisa merespon apakah bunyi yang berasal dari luar tubuh kita tersebut. Ada mata. Mata berfungsi sebagai organ penglihatan. Bayangan yang kita terima dari luar akan diterima oleh pupil, lalu dilanjutkan ke lensa mata dan akan diteruskan ke retina. Bayangan yang jatuh di retina akan dilanjutkan oleh sistem saraf dan diteruskan ke otak, sehingga dari otak tersebut kita dapat merespon dan merefleksikan objek apa yang kita lihat dari mata.
Yang keempat ada hidung. Hidung berfungsi sebagai organ pembau atau organ penciuman pada sistem indera kita. Hidung termasuk organ luar selanjutnya yang memiliki fungsi mencium atau membau beberapa objek yang kita dapat ketahui dari luar tubuh kita. Dan pada hidung juga terdapat beberapa jaringan seperti jaringan penyokong dengan adanya beberapa tulang di hidung serta jaringan ikat pada rongga-rongga hidung. Yang kelima ada mulut. Nah, di sini mulut berfungsi sebagai sistem organ kita. Pada sistem indera, mulut atau juga bisa disebut dengan lidah berfungsi sebagai indera perasa, di mana terdapat beberapa bagian yang dapat mengidentifikasi berbagai macam rasa dari makanan yang masuk dalam mulut kita. Selanjutnya, pada sistem pencernaan, mulut berfungsi sebagai organ pencernaan yang berfungsi sebagai organ pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi dengan bantuan enzim. Pada mulut terdapat beberapa jaringan seperti jaringan penyokong dan jaringan epitel pada rongga-rongga mulut. Nah, sudah tahu kan beberapa contoh dari organ luar pada tubuh manusia atau hewan. Yuk kita cermati beberapa organ dalam pada tubuh manusia dan juga hewan. Yang pertama ada ginjal. Ginjal terdapat pada tubuh hewan atau manusia yang berfungsi sebagai organ penyaring atau pencuci darah, serta pada ginjal berfungsi sebagai organ yang membantu proses pembuangan urin atau proses pembuangan zat sisa metabolisme, dan juga bisa dikatakan sebagai organ penyeimbang cairan tubuh. Pada ginjal terdapat beberapa jaringan, diantaranya terdapat jaringan ikat dan juga terdapat jaringan epitel. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Kita tahu bersama bahwa paru-paru merupakan organ inti dari sistem pernapasan yang terjadi pada tubuh kita, yaitu tubuh hewan atau tubuh manusia. Nah, paru-paru memiliki fungsi sebagai organ respirasi yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada paru-paru terdapat beberapa bagian seperti trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Mereka memiliki fungsi yang spesifik dan memiliki fungsi utama sebagai organ respirasi pada hewan atau manusia. Yang berikutnya ada jantung. Jantung merupakan organ yang terletak berdekatan dengan organ paru-paru. Pada jantung mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh hewan atau tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang terbagi menjadi dua sistem peredaran darah pada jantung. Nah, sistem peredaran darah ini disebut sistem peredaran kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, pada jantung terdapat beberapa jaringan seperti jaringan otot dan jaringan saraf. Yang berikutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ penyusun sistem organ pencernaan pada tubuh manusia atau tubuh hewan. Pada lambung terdapat beberapa jaringan, diantaranya jaringan otot, jaringan epitel, serta jaringan ikat. Nah, di sini lambung berperan sebagai organ pencernaan yang melembutkan atau menghaluskan makanan yang masuk pada tubuh kita dengan beberapa proses, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekanik dilakukan dengan bantuan dari otot-otot yang berada dalam lambung, dan secara kimiawi dibantu dengan beberapa enzim yang ada pada lambung. Berikutnya ada usus. Usus berfungsi sebagai organ penyerapan sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sari-sari makanan tersebut akan diolah untuk menjadikan energi bagi tubuh kita. Pada usus terdapat beberapa jaringan, diantaranya jaringan ikat. Nah, sudah tahu kan beberapa contoh organ luar dan organ dalam pada tubuh hewan atau manusia. Nah, organ-organ tersebut memiliki fungsi dan beberapa memiliki fungsi dan kesamaan yang mendukung sebagai penyusun sistem organ pada tubuh kita. Nah, sistem organ pada tubuh hewan atau manusia dibedakan menjadi 10. Yang pertama ada sistem gerak,
Yang kedua ada sistem saraf. Yang ketiga adalah sistem hormon. Yang keempat adalah sistem ekskresi. Yang kelima adalah sistem pencernaan. Yang keenam adalah sistem pernafasan. Yang ketujuh adalah sistem reproduksi. Yang kedelapan adalah sistem peredaran darah. Yang kesembilan adalah sistem limfa. Kesepuluh adalah sistem indera. Nah, sistem organ yang pertama adalah sistem gerak. Sistem gerak pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak. Nah, di sini sistem gerak pasif adalah sistem yang terdiri dari rangka yang tidak dapat digerakkan sendiri dan memerlukan bantuan otot sebagai penggeraknya. Yang kedua adalah sistem gerak aktif. Nah, di sini otot berperan sebagai sistem gerak aktif, di mana otot memiliki kemampuan berkontraksi dan berelaksasi dan mendukung rangka untuk melakukan sebuah gerakan pada suatu aktivitas tertentu. Pada sistem gerak memiliki fungsi sebagai penopang tubuh kita agar dapat berdiri seperti kita saat ini, dan juga memberikan melindungi organ-organ dalam dari bahaya yang datang dari luar tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dan hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar pada manusia terjadi ketika darah dipompa melalui jantung dan keluar melalui arteri dan membawa darah segar yang kaya oksigen. Selanjutnya darah akan dialirkan bersama nutrisi dan zat-zat lainnya dalam pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya akan dikembalikan melalui jantung dan darah ini membawa karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang dimana darah dipompa melalui jantung, selanjutnya dialirkan menuju paru-paru dan akan kembali ke jantung. Selanjutnya adalah sistem limfa. Sistem limfa berfungsi sebagai sirkulasi yang mengalirkan getah bening ke seluruh tubuh dan juga berfungsi sebagai mengembalikan protein dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Nah, selain itu sistem limfa juga memiliki fungsi sebagai penghasil zat antibodi dan memiliki fungsi lainnya sebagai pembunuh organ asing yang masuk ke dalam tubuh kita seperti virus dan bakteri. Nah, pada sistem limfa terdapat beberapa organ yang mendukung sistem kerja sistem limfa. Ada nodus limfa, ada kelenjar tiroid, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan di sini berfungsi sebagai organ yang menyerap sari-sari makanan dari makanan yang kita makan setiap hari. Nah, sari-sari makanan tersebut akan diolah menjadi sebuah energi yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita. Pada sistem pencernaan terdapat beberapa organ yang mendukung, diantaranya ada mulut, ada lambung, ada usus, dan juga berakhir di anus. Nah, selanjutnya adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan di sini berfungsi sebagai organ respirasi yang mengambil oksigen dan menghasilkan CO2, serta juga menghasilkan beberapa ATP atau energi yang diperlukan oleh tubuh kita. Sistem pernafasan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada organ hidung. Udara akan masuk melalui hidung, selanjutnya akan menuju ke paru-paru dan selanjutnya terjadi pertukaran gas di sana. Nah, hasil dari sistem respirasi ini adalah karbon dioksida yang akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Nah, selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi sebagai organ yang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak terpakai kembali. Kenapa harus dikeluarkan? Karena apabila sisa metabolisme tersebut terus berada di dalam tubuh akan menjadi sebuah zat yang berbahaya dan akan menjadi sebuah penyakit di dalam tubuh kita. Nah, terdapat beberapa organ dalam sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal yang mendukung proses pengeluaran urin, paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa zat metabolisme dalam tubuh kita.
Nah, selanjutnya ada sistem hormon. Sistem hormon berperan sebagai organ yang menghasilkan suatu hormon dalam proses fisiologis tertentu pada tubuh manusia atau tubuh hewan, seperti proses fisiologis, proses pertumbuhan, dan proses perkembangan. Di antaranya beberapa contoh dari organ penyusun sistem hormon ada kelenjar tiroid, pankreas, ada ovari, dan juga testis. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik berfungsi sebagai memperlambat kinerja dari organ-organ yang terdapat pada tubuh kita. Sistem saraf parasimpatik terdapat pada sumsum tulang di bawah medula oblongata. Sedangkan pada sistem saraf simpatik berfungsi mempercepat kinerja beberapa organ dalam tubuh kita. Sistem saraf simpatik berada pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah sistem indera. Nah, perlu diketahui sistem indera di sini terdapat beberapa organ penyusun yang kesemuanya adalah organ luar. Seperti kita tahu terdapat mata, telinga, kulit, mulut, dan hidung. Nah, sistem indera berfungsi sebagai suatu sistem organ yang memiliki fungsi spesifik terhadap setiap organ yang bekerja. Seperti organ mata berfungsi sebagai penglihatan, hidung berfungsi sebagai penciuman, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Nah, pada sistem reproduksi jantan berfungsi menghasilkan sperma yang akan digunakan sebagai proses perkembangan. Selanjutnya pada sistem reproduksi perempuan berfungsi menghasilkan sel telur yang diproduksi dari ovari dan juga sebagai tempat penyedia perkembangan janin. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham kan tentang beberapa organ pada tubuh kita, tubuh manusia, dan juga pada tubuh hewan, serta beberapa sistem organ yang berperan pada tubuh manusia. Tentunya beberapa sistem organ tersebut mendukung dan sangat berperan dalam beberapa aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Untuk itu, kita perlu menjaga pola hidup sehat dengan memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, menjaga pola tidur, dan tetap olahraga, serta di saat pandemi ini selalu ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih, sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home.